kita bahwa ini adalah salah satu tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kami sudah masuk di modul 1.4. Salah satu aksi nyatanya adalah diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah. Jadi di sini saya tidak menggurui tetapi berbagi. Dukungan Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa dan teman-teman yang sudah guru penggerak, Pak Aris, Pak Abed, Pak Bebi dan Ibu Maksi menolong saya di sini. Jadi tentu kita akan berjalan bersama. Seperti hari ini Bapak Ibu bersedia mengikuti kegiatan saya adalah satu dukungan besar untuk saya. Jadi terima kasih dan saya akan memulai dengan diseminasi ini. Saya mohon untuk kita sama-sama mengikutinya. Baik. Jadi kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat guru di sekolah. Jadi ini saya tidak memperpanjang, saya cepat bahwa seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa semangat kita guru sekarang adalah berhamba pada murid. Itu nilai yang menurut Hajar Dewantara kita ini pelayan. Pelayan atau hamba mengerahkan segala yang dia miliki untuk melayani, termasuk di dalam ini nanti ada kaitan dengan budaya positif. Jadi ini pengantarnya saya tidak menjelaskan lebih jauh karena intinya bahwa kita sebagai pelayan berhamba kepada siswa dengan segala yang kita miliki, waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, ini kaitannya dengan penerapan kurikulum merdeka yang sekarang kita mulai di kelas 10. Bagaimana di dalam kurikulum itu kita mesti dalam kurikulum merdeka ini adalah mengasah minat bakat dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi psikologi. Ya, kurikulum merdeka tahun lalu juga kita sudah IHT bahwa di situ ada pembelajaran berbasis proyek, nanti di T5 soft skill, lalu menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di kurikulum merdeka ini ada namanya pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas, pembelajaran seperti biasa. Ada pembelajaran ekstrakurikuler, kita ada. Nah ini di kurikulum merdeka ada pembelajaran kurikuler itu yang nanti di T5 itu. Jadi itu beberapa pembelajaran di kurikulum merdeka. Ya ini saya lewat. Ya di sini profil pelajar Pancasila ini diharapkan bahwa siswa-siswi kita nanti setelah dari sekolah ini mereka memiliki karakter-karakter Pancasilais tadi, apa berkebinekaan global dan lain sebagainya tadi. Ini beriman, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, karakter-karakter ini akan ditumbuh kembangkan melalui kita guru yang hadir di sana. Jadi selama ini kita sebagai pusat, sekarang siswa sebagai pusat. Dalam tanda kutip kita berhamba pada murid. Ya. Di sini budaya positif ini, saya hanya cerita singkat bahwa seperti selama ini kita sebut dengan disiplin. Kalau disiplin dari kepada kita membuat aturan yang harus ditaat. Sementara budaya positif harus timbul dari diri setiap siswa ataupun kita guru untuk melaksanakan suatu tindakan. Jadi kalau disiplin dari luar atau eksternal, kalau budaya positif dari dalam diri, baik itu bagi kita guru maupun untuk siswa. Di sini ada 6 hal. Itulah yang pertama adalah perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Ya. Di sini tadi saya sempat singgung bahwa budaya positif di sekolah ini adalah menyediakan lingkungan yang aman, dan salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah disiplin yang kita jalankan di sekolah kita selama ini. Jadi selama ini kita lebih nanti ada masuk kepada posisi kontrol guru, ada kaitan kita lebih
berperan sebagai penghubung berkaitan dengan penerapan disiplin. Itu diharapkan itu dihindari. Kita tidak boleh menjadi penghubung. Dalam konsep disiplin positif, ini ada 3 macam motivasi perilaku. Jadi ada pada orang melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita atau kita pun kadang masih seperti itu. Takut dihukum lalu kita berbuat sesuatu. Ada contoh bahwa kalau kita pakai helm sebenarnya tujuannya apa? Takut ditilang atau demi keselamatan. Salah satu contoh dari motivasi perilaku manusia. Jadi mestinya karena demi keselamatan, bukan karena takut ditilang. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya juga belum melakukan ini keyakinan kelas ini karena kami mendapatkan materi ini di saat kita libur dan kita belum memulai pembelajaran di kelas. Namun saya sedikit berbagi tentang pemahaman terkait keyakinan kelas ini. Jadi pernah disampaikan oleh teman-teman penggerak sebelumnya. Jadi keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan kelas. Selama ini kita buat peraturan. Jadi saya juga buat kelas 10 kita satu kemarin saya buat peraturan kelas. Namun disarankan untuk membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama siswa dan mengatur guru dan siswa, bukan hanya mengatur siswa. Jadi kalau keyakinan kelas salah satu poinnya hadir tepat waktu, berarti guru juga hadir tepat waktu, siswa pun hadir tepat waktu. Jadi perbedaannya sedikit di situ ada contoh bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa melalui kesepakatan mengikat perilaku guru dan siswa dia sebagai tadi. Nah, dari keyakinan sekolah mesti kita ada keyakinan sekolah. Di situ keyakinan sekolah itu lebih kepada nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan di sekolah kita. Lalu diturunkan ke keyakinan kelas dari nilai kebajikan itu. Misalnya kita di SMA harus bertanggung jawab. Tentu di keyakinan kelas kita akan muncul juga nilai-nilai itu. Ya. Lalu keyakinan kelas ini bukan hanya wali kelas dengan anak wali, tetapi juga guru mata pelajaran dan siswa pada saat pembelajaran itu. Jadi untuk yang guru mapel ini setiap kali pembelajaran harus ada keyakinan kelas. Metodenya lain, keyakinan kelas lain. Jadi kalau misalnya diskusi, keyakinan kelas pasti berbeda dengan metode praktek misalnya. Baik. Jadi Bapak Ibu, di sini kami juga diberitahu melalui modul dan melalui fasilitator bahwa kita manusia termasuk guru dan siswa memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan diterima. Jadi kadang siswa kita juga memiliki kebutuhan itu untuk dicintai, untuk diterima. Kadang kita guru belum peka. Dan kita pun guru, kita juga mau seperti itu, dicintai, diterima, diberi apresiasi. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu lalu diberi apresiasi, tentu kita merasa senang. Siswa pun memiliki kebutuhan itu. Lalu yang kedua, itu ada keliru, adalah kebutuhan untuk diterima. Jadi ini saya bercerita tentang pengalaman bahwa kami ini di SMA komunikasi dengan siswa itu sudah 2 arah. Mereka sudah mengerti. Jika kadang komunikasi ini juga di situ siswa kadang tidak seperti kita ini dianggap sama, tetapi juga kita guru harus tetap berdirian bahwa kita sebagai guru. Nah, kebutuhan diterima ini dalam siswa usianya sudah remaja, kadang mereka mau mengenali mereka dan karakter mereka saat usia remaja ini. Jadi butuh kemampuan guru untuk hadir di situ untuk menerima mereka dengan kebutuhan pada usia ini. Lalu yang berikut adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia harus punya pilihan. Jadi dalam budaya positif dia harus
memilih dia mau buat yang mana, tentu dengan konsekuensi. Begitu kita guru. Nah, di sini kadang kenapa sampai anak-anak kadang tidak suka dengan kita pembelajaran, itu kita harus terima. Barangkali karena dia tidak bebas. Bebas tentu kita guru harus mampu untuk mengarahkan bentuk kebebasannya itu untuk tidak menjadi problem dalam kelas. Jadi, lalu yang berikut adalah kesenangan. Rasa murid maupun kita memiliki kebutuhan ini. Makanya didesain dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bikin pantun, ada ice breaking, dan itu juga salah satu untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan itu. Dalam kondisi yang santai dan senang, siswa akan lebih mudah menerima pelajaran. Oke, kebutuhan untuk menguasai. Sekarang di dalam kelas ada siswa juga berlaku dia bisa menguasai teman-temannya. Ya. Lalu satu pun punya, semua orang memiliki kebutuhan itu, tetapi terkadang ada satu yang menonjol atau 2 atau 3 orang menonjol. Itu wajar. Tugas kita guru untuk mengadaptasi kebutuhan itu untuk sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Ini sampai kepada 5 posisi kontrol guru. Jadi untuk yang pertama adalah pengukur. Jadi pada materi ini jujur secara pribadi saya merasa malu dengan diri saya karena melakukan itu selama ini. Jadi kalau siswa salah kau berlutut, kalau tidak kerja karena tidak datang ikut maka kau harus membayar denda. Jadi lebih kepada ke situ dan sebagainya, ada yang lebih ekstrim. Nah, penghukum ini dia tidak bertanya apa penyebab anak itu berbuat seperti itu, langsung hukum. Apalagi kadang main atau menguasai. Ini alternatif. Karena kita punya aturan atau keyakinan, kita bisa juga memberitahu bahwa karena kamu sudah melakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi itu, maka kalau kita posisi monitor, kita harus menyediakan aturan dengan sanksi yang jelas dan perinci. Sehingga kalau anak melakukan tindakan yang keliru, kita sudah punya pedoman ini dengan sanksi yang seperti ini. Untuk posisi pemantau atau mengawasi. Lalu yang terakhir inilah yang disarankan, yang harus kita perankan dalam aktivitas kita sebagai guru, yaitu posisi manajer. Manajer ini saya tidak mengerti, tetapi ceritanya begini. Kalau misalnya dia salah, kalau terlambat, kenapa kamu terlambat? Saya bangun terlambat, Pak. Kenapa? Karena masih main game, itu sampai dengan suasana yang rileks supaya anak jujur. Oh, kalau begitu jalan keluarnya seperti apa? Lalu anak sendiri menyelesaikan persoalannya. Ya, dari posisi manajer ini ada satu tindakan yang disebut dengan segitiga restitusi. Pola atau salah satu cara penyelesaian masalah atau tindakan yang menyimpang dari siswa. Memperbaiki kesalahan melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dari ketiga tindakan ini, tahap ini saya cerita saja pengalaman bahwa jadi kalau kita menyelesaikan masalah, kita harus memberitahu kepada siswa. Ini yang pertama, menstabilkan identitas supaya anak jangan takut. Tidak boleh anak kaku bahwa ibu juga pernah salah. Yang kamu lakukan itu bukan hanya kamu, tapi apakah kamu tahu ini salah? Kalau dia menyampaikan dia sadar kalau ini salah, menurut kamu kenapa kamu salah? Dia cerita karena teman terluka, saya pukul dia lalu dia menangis dan sebagainya. Menurut kamu itu baik atau tidak? Lalu validasi tindakan itu dia mengakui kesalahannya. Dan untuk mengakui harus stabil identitas. Anak posisi tidak dalam tertekan. Nah itu saya tertawa dengan saya sendiri karena saya biasa anak kamu sudah begitu lalu langsung ini. Jadi dalam ini kita harus menstabilkan identitas, anak posisi santai, diterima, lalu kita melakukan tindakan yang kedua itu validasi tindakan. Dia mengakui kesalahannya.
Kalau sudah mengakui, kita harus bertanya kepadanya kalau misalnya ini salah, menurut kamu memperbaikinya seperti apa? Nah, itu dia yang memberi. Dari dia keluar dari dalam dirinya, maka itu akan lebih kuat untuk dia perbaiki. Jadi untuk ketiga institusi ini, jadi materinya sudah selesai sampai di sini. Penerapannya, jadi kemarin karena kita belum masuk dalam posisi libur, ada 5 siswa saya yang naik bersyarat 11 IPA 1. Lalu saya panggil mereka dan saya jalankan penerapan segitiga institusi ini. Mereka sampai menangis, merasa bukan bersalah, tetapi ibu mau begitu, ibu mau mendekati kami seperti itu. Mereka pikir nanti kita akan marah-marah lagi, tapi ibu mau dengar, ibu mau ngomong pelan. Sebenarnya saya tidak punya kemampuan itu, tapi berusaha untuk menjalankan itu, dan mereka sudah menjalankan aksi mereka melalui keyakinan diri mereka. Itu ada kerja taman di depan lab, ada potong di sebelah itu kan sudah tumbuh kembali, ada yang siram, jadi itu telah menjadi pengalaman saya dalam penerapan segitiga institusi. Jadi itu Bapak Ibu guru, saya tidak mengajari atau tidak, tapi berbagi tentang apa yang saya terima di pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan teman-teman yang berniat ini sesegera mungkin untuk memulai, sehingga kita bersama memiliki pemahaman tentang hal-hal baru istimewa dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.